Sebagai orang dalam ada trik kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mr. Pinky. Pinky lagi. Masih bersama saya Mr. Joe di channel Anti Trading yang membuat Anda terhindar dari tipu-tipu abal-abal. Trading yang nggak jelas, yang mengatasnamakan broker padahal nggak punya izin. Trading yang nggak jelas, katanya fixed income, tahu-taunya hilang tah di mana. Trading yang nggak jelas, ngakunya setia. Padahal setiap alasan adalah retorika. Bagus bro, pantun yang bagus. Guys, tetap menggunakan masker ya. Kenapa? Karena pandemi belum berakhir. Hargailah kerja keras nakes kita. Nakes kita ini kadang-kadang udah surut pandeminya, ada lagi kerjaan. Ya tapi emang job desk begitu ya. Dan thank you banget buat nakes kita karena tanpa Anda kita semua tidak akan aman seperti ini. Walaupun kasusnya katanya naik lagi gitu ya. Makanya pakai masker, selalu cuci tangan, sediakan hand sanitizer, dan jangan lupa jangan keluar kalau memang tidak penting-penting amat. Begitu ya kurang lebih ya. Kita punya pokok bahasan yang menarik ini. Kadang-kadang kita di dunia trading selalu disibukkan perdebatan mengenai ada tidaknya komisi. Seperti komisi pemberantasan korupsi gitu. Hah? Komisi kan? Bayar komisi berarti? Bayar komisi. Ya dong, Anda masuk KPK tes kan? Calon pegawai. Nah, kenapa di broker ada komisi? Ya iyalah. Karena broker itu adalah penyedia sarana kita untuk transaksi ke bursa. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa transaksi langsung ke bursa. Harus menggunakan mediator, dalam hal ini broker. Broker ya, betul-betul broker ya. Minimal broker ini menyediakan platform MetaTrader 4, MetaTrader 5. Nah, biasanya broker legal itu seperti itu, hanya menyediakan platform saja untuk bisa kita transaksi ke bursa. Di sisi lain selain edukasi dan sosialisasi ya. Nah, atas jasanya menyediakan sarana ini, maka mereka harus dibayar berupa fee atau komisi. Makanya komisi atau fee ini hanya ditarik atau dipotong setelah adanya transaksi. Ketika Anda transaksi 0,1 lot atau 1 lot, maka ketika transaksi ditutup maka akan dipotong komisi atau biaya transaksi. Biasanya flat. Walaupun beda broker, beda jumlah komisinya. Makanya pintar-pintar harus nyari broker yang benar, broker yang murah, tetap legal ya, yang legal tapi murah gitu. Kenapa? Karena untuk yang reguler aja beda-beda. Ada yang cuma 200.000, ada yang 350.000. Ada yang 500.000 sekali transaksi. Jadi kalau Anda transaksi profitnya 1 juta gitu, dipotong 500.000 ya bersihnya Anda dapat 500.000. Kalau Anda menggunakan broker yang komisinya cuma 200, profit 1 juta dipotongnya cuma 200, dapatnya 800.000, lebih banyak kan. Nah, maka pintar-pintar mencari broker gitu. Dan harus dilihat legalitasnya. Pertanyaannya di masyarakat adalah kenapa harus punya komisi? Ya karena itu tadi gitu, karena mereka harus dibayar atas jasanya itu. Karena broker ketika mengambil izin menjadi sebuah broker, sebuah perusahaan pialang, itu gak sedikit biayanya bro. Untuk izin aja sekian M, ngambil produknya sekian M. Dia harus punya operasional, ngambil gedung di sini, buka cabang di sini, itu semua biaya bro. Nah biaya itu hanya bisa di-cover oleh komisi-komisi dari nasabahnya. Makanya ketika ada suatu pialang berjangka, suatu perusahaan pialang dalam hal ini broker yang memang menjadikan kalau bahasa dulu adalah broker ini adalah commission house gitu. Karena hidupnya dari komisi, operasional mereka dibayar oleh komisi yang dihasilkan dari transaksinya nasabah. Makanya ketika ada suatu marketing, pihak marketing yang datang ke Anda bilang kita dari broker yang bonafit gitu. Cek aja di KBI gitu, jumlah transaksinya broker ini berapa. Kalau sebulan cuma 1.000 gitu, nggak mungkin dia perusahaan bonafit bro. Bayangin 1.000 dikali 200.000 per lot gitu kan. Per lotnya 200.000, dikali 1.000 berapa?
200 juta. Sebulan cuma menghasilkan 200 juta gitu loh. Untuk bayar gaji karyawannya berapa? Di rootnya aja berapa tuh gajinya di root tuh? Nggak mungkin nutup kalau cuma 1.000 per bulan bro. Nah yang bonafit itu ratusan ribu per bulan itu ya. Anda cek aja di KBI ada tuh daftar broker dengan transaksi teraktif. Wah itu ada 10 besarnya itu. Tidak menjamin broker itu bagus juga, tidak. Tetapi minimal Anda melihat bahwa ketika dia transaksinya banyak berarti nasabahnya banyak. Walaupun tutorial ataupun testimoni dari beberapa nasabahnya tidak selalu bagus ya Anda harus lihat di situ dan Anda harus betul-betul bertanya ketika ada tawaran, Bu lewat broker kita aja, Bu lewat broker kita aja, komisi lu berapa gitu. Ya nggak sederhana gitu. Komisi lu berapa? 500.000, mahal amat, nego dong 200.000 gitu dong. 300-nya kemana? Ya terserah, pokoknya saya mau 200.000. Kalau perlu Anda nego lagi, satu lotnya berapa di sini 200.000. Wah karena saya trading sendiri, saya kembalikan dong. Komisinya kembali ke saya 100.000, boleh kayak gitu. Sebagai orang dalam ada trik kayak gitu. Boleh kayak gitu. Biasanya broker kalau melihat Anda suatu nasabah, seorang nasabah yang punya kapasitas yang bagus gitu, memberikan bisnis yang bagus buat mereka juga, bisa oke. Biasanya mereka akan mau seperti itu. Yaitu tips and trick aja seperti itu. Jadi buat para marketing, betul-betul kenalkanlah broker Anda dengan baik dan benar. Dan buat para marketing yang bekerja di broker yang komisinya gede, come on lah, itu biaya nasabah, itu beban nasabah dan transaksi kan. Kalau dia transaksi 1 juta udah dipotong 500. Kalau baru dapat 500.000 udah bayar komisi doang. Coba Anda trading di broker yang cuma 200.000. Profit 500, Anda udah dapat 300.000 kan gitu. 200 buat broker. Lebih murah lebih bagus, Bro. Ya. Belum tentu yang murahan belum tentu yang lebih murah itu lebih buruk, tidak juga gitu ya. Harus Anda harus pakai berhitung ya. Makanya pelajaran fisika masuk. Impossible. Fisika ada berhitungnya juga loh bro. Hitung-hitung rumus. Oh iya, pelajaran matematika Anda harus masuk. Makanya kalau Anda dulu SD, SMP, SMA nggak masuk pelajaran matematika ya sekarang belajar lagi gitu, supaya Anda tahu gitu. Penting. Jadi kalau orang bilang, wah kita dari broker sini Bu, dari broker ini bla bla segala macam, Pak kita ini dengan bonafit dan segala macam, no commission, free com. Wah nggak ada, ngomong kosong itu, nggak mungkin. Kalau dia nggak ada komisi, dia nggak narik komisi, terus hidup dia dari mana? Ya nggak, dari sarana yang dia sediakan di mana? Jangan-jangan dia nggak trading di bursa, nah, dia putar sendiri itu duit. Jangan-jangan dananya Anda yang ditransferkan ke rekening terpisah itu tidak diawasi oleh KBI alias disimpan di rekening mereka sendiri. Wah berbahaya. Karena broker pasti ada komisi, tapi pilihlah komisi yang kecil karena itu beban transaksi Anda kan. Jadi jangan tergiur sama orang yang bilang, oh di sini free commission, nah, nggak ada cas komisi, nggak ada. Pasti semuanya ada komisi. Broker yang benar itu pasti ada komisi karena dia memang harus dibayar karena jasa yang dia sediakan. Gitu. Kalau Anda nggak transaksi ya nggak akan ada komisi yang dibayarkan ke mereka. Jadi Anda masuk 5M, didiemin aja gitu, nggak ada transaksi ya mereka nggak akan dapat apa-apa gitu. Anda tarik dananya lagi juga nggak akan ada potongan apa-apa. Potongan itu hanya ada ketika Anda transaksi. Transaksi di broker tertentu ada cas komisinya. Ketika posisi Anda menginap semalam ada biaya inapnya, tapi itu urusan bursa biasanya itu. Broker nggak ngambil itu biasanya karena bursa yang menentukan biaya itu kan. Ada rumusnya juga tuh. Kontrak margin dikali bla 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 dibagi 365 hari, dapatlah itu harga biaya inapnya berapa. Swap ya. Bahasa kerennya swap gitu. So jangan takut dan jangan ragu ketika suatu broker menawarkan Anda bahwa ada komisi. Jangan terpengaruh oleh virus-virus di luar sana karena broker memang selayaknya harus dibayar atas transaksi yang kita lakukan melalui platform yang dia sediakan. Itu normal Bapak Ibu, normal sekali. Tinggal bagaimana kita memilih secara tepat kapabilitas broker tersebut. Kalau memang dia broker bonafit pasti komisinya juga nggak gede-gede amat karena dia pikir dengan komisi yang rendah, beban nasabahnya rendah, tentu saja nasabahnya akan semakin banyak. Nah itu broker yang cerdas yang kayak gitu. Nah bagaimana dengan penjelasan broker-broker yang lain dan spek atau detail-detail pialang yang lain itu juga kita jelaskan di Jogja Trading School gitu. Anda 2 hari dapat 4 sesi 32 tema, kita jelasin semuanya di situ. Jadi Anda keluar dari kelas kita itu udah ngerti broker apa yang harusnya Anda ambil. Anda mau trading di broker yang seperti apa itu udah ngerti Anda udah dapat filter gitu. Jadi mana broker yang jelek, mana yang bagus, mana yang abal-abal, mana yang legal, mana yang benar-benar bisa memihak kepada nasabah, mana yang tidak gitu. Nah itu semuanya ada komisinya.
Terus bagaimana caranya meningkatkan komisi? Nah, para marketing nih biasanya punya tugas tuh kayak gitu. Robot salah satunya, menyenggol robot lagi gitu. Robot bro, robot itu random bro, jadi dia akan transaksi secara rapid, buy sell. Ingat, Anda dibayar, broker dibayar ketika ada transaksi. Semakin banyak transaksi maka semakin banyak pendapatannya broker. Kalau semua transaksi nasabah itu profit nggak apa-apa. Robot tidak begitu yang saya alamin ya. Makanya saya tidak menggunakan robot. Robot akan membuat Anda banyak transaksi, tetapi tidak semuanya menghasilkan profit yang lumayan gitu. Kecuali dia one way pasarnya, itu robot berhasil biasanya. Tapi kalau dia sideways dalam range sedang atau kecil itu biasanya robot tidak berhasil. Jadi kalau untuk Anda yang punya dana terbatas mainnya di range yang kecil ya jangan pakai robot lah. Robot hanya membuat Anda memperbanyak transaksi, memperkaya komisinya para broker ini. Jadi mending Anda trading sendiri. Anda pastikan kalau loss ya saya loss cuma 500.000 deh gitu. 200.000 ya tambah untuk komisi ya 700.000. Kalau profit ya saya harus lebih dari 1 juta. Bayarnya cuma 200.000 juga kan. Sisanya buat profit Anda. Jadi komisi adalah hari normal, jadi Anda harus benar-benar pintar memilih dengan cermat broker mana yang akan Anda jadikan sebagai penyedia sarana Anda transaksi ke bursa. Penting ya, jadi jangan takut ketika ada komisi Anda cukup memilih saja yang paling kecil. Nego lah di situ. Biasanya broker mah gampang dinego kalau Anda bisnisnya bagus ya. Dan transaksi itu duit kecil. Kalau Anda profit, ketemu metode yang enak seperti yang kita ajarkan di Jogja Trading School, atau komisi nggak jadi masalah gitu. Berapapun komisinya akan kecil menurut Anda karena profitnya insya Allah kita akan berikan cara metode yang paling tepat buat Anda. Anda mengerti trading, psikologis Anda terjaga, Anda nggak ngawur 20-50 kali sehari transaksi, nggak. Kita ambil 1 kali, 3 kali, 5 kali tapi jitu. Nah itu dia tugasnya saya mengajarkan Anda supaya tahu bagaimana caranya. Jadi komisi hal yang normal, jangan takut. Pilih broker yang komisinya kecil. Itu penting buat saya ya. Jadi itu saja. Selain itu Anda mau bertanya apa saja silakan Anda komen di setiap video kita. Kita akan selalu nunggu komen Anda. Pasti akan dijawab kan bro? Iya. Pasti akan direspon kan ya. Walaupun responnya 2 bulan lagi gitu nggak apa-apa. Yang penting Anda komen aja di situ ya. Komen aja. Anda mau belajar lebih lanjut lagi ada admin di bawah ini nomornya ada di situ. Anda klik aja di situ. Jadi buat para broker, kecilkan komisi Anda karena dengan komisi yang kecil maka kuantiti nasabah Anda akan bertambah ya. Jangan kemana-mana, tunggu konten kita berikutnya karena kita akan berjumpa lagi di bulan Agustus. Ini kan juga bulan Agustus ya. Kita akan berjumpa lagi di next konten dan nunggu konten-konten berikutnya. Saya masih mencari ini nih trader ya. Yes. Untuk segmen kita Talk with Trader. Jadi buat Anda trader-trader yang nonton video ini, ayolah ngobrol sama kita ya. Nggak debat, nggak. Ini ajang Anda untuk mempromosikan diri gitu. Setiap hari apa itu bro? Rabu. Tiap hari Rabu ada konten kita seperti itu ya. Semoga broker-broker di luar sana, wakil pialang yang berani ngobrol. Dan saya nggak kejam-kejam amat kok. Nanya saya juga nggak nusuk-nusuk amat kok. Ini kan promosikan Anda dan kantor Anda dan produk Anda ya. Supaya masyarakat tahu bahwa bisnis ini bagus jika dijalankan dengan baik juga. Ada legalitas di sini ya. Ada Bapepti yang mengawasi. Jadi jangan takut. Ya, kita akan buka untuk itu. Silakan Anda DM saya. Broker manapun silakan DM. Kita bikin konten bareng. Mau di tempat Anda boleh, mau di tempat saya juga boleh. Aman. Oke, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan menggunakan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan ketika Anda masuk mall, keluar mall juga, habis makan, sebelum makan juga Anda cuci tangan, dan juga setelah ngupil juga Anda cuci tangan, setelah Anda buang air juga cuci tangan, Anda Makan juga dulu. udah tadi makan bro, makan udah tadi. Pokoknya habis ngapa-ngapain cuci tangan aja pokoknya gitu ya. Jangan setelah berolahraga juga cuci tangan, cuci kaki. Setelah berbuat kesalahan minta maaf dulu, akui dan berjanji jangan ulangi, baru setelah itu Anda cuci tangan ya. Jangan baru bikin kesalahan langsung cuci tangan, jangan bro, nggak bagus itu. Namanya lempar batu sembunyikan emas namanya ya, jangan ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Mr. Ju cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.